warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang pertama di sini kita akan melanjutkan materi pengukuran kualitas air. Di sini kita melakukan yang pertama yaitu mempraktikkan mengukur suhu di air. Kita menggunakan alat termometer air. Berikut contoh alatnya. Baiklah, saya akan mempraktikkan cara mengukur suhu di air. Yang pertama di sini kita celupkan termometer ke dalam air. Kita celupkan selama kurang lebih 1 menit. Kita lihat di sini menunjukkan 34 derajat Celcius. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut kepada pengukuran kualitas air yaitu kecerahan. Di sini kita menggunakan alat seci dish dan ini adalah bagian tongkat dari seci dan ini adalah piring seci dish. Baiklah, di sini adapun cara penggunaannya. Kita akan mencelupkan baiklah piring seci dish kita celupkan. Kita tegak luruskan tongkat seci dish di permukaan. Lalu kita masukkan perlahan sampai piring seci dish tidak terlihat lagi. Baiklah, kemudian kita tandai tongkat seci dish yang tidak terlihat. Setelah itu kita akan menghitung jarak tongkat seci dish yang tidak terlihat tadi. Adapun rumus yang digunakan dalam mengukur kecerahan air yaitu jarak hilang ditambah jarak tampak dibagi 2. Baiklah, selanjutnya kita akan mengukur kedalaman air. Kita menggunakan 2 alat, yaitu yang pertama pemberat dan yang kedua ada meteran. Setelah alat pemberat diikat dengan tali, kita akan mengukur kedalaman air dengan memasukkan pemberat air sampai ke dasar permukaan. Kemudian kita tandai. Kemudian kita angkat ke permukaan. Baiklah, setelah alat pemberat dikeluarkan, kita akan mengukur kedalaman air. Selanjutnya, di dalam materi pengukuran kualitas air, kita akan melanjutkan dalam menghitung pH air, yaitu keasaman di air. Di sini ada alat pH indikator. Baiklah, di dalam pH ini terdapat kertas lakmus yang akan kita celupkan ke dalam permukaan air, ke dalam air. Baiklah, kertas lakmus kita masukkan ke dalam air sampai 5 detik. Kemudian kita kipas-kipas agar kertas lakmus mengering. Setelah itu kita cocokkan dengan pH indikator. Kita tunggu hingga 30 detik atau sampai warnanya berubah. Dan ini menunjukkan di pH 7. Baiklah, selanjutnya kita melanjut kepada mengukur kecepatan arus. Kita menggunakan alat sebuah tali dengan botol yang berisikan air. Baiklah, di sini dalam mengukur kecepatan arus kita menggunakan stopwatch. Kita mulai dari titik A dan kita hitung ke titik B. Dan sampailah di titik B. Dalam mengukur kecepatan arus ada rumus yang digunakan, yaitu jarak tempuh dibagi waktu dikali 1,25. 1,25 itu merupakan adalah kecepatan arus air di kolam. Selanjutnya kita akan mengukur oksigen terlarut di dalam air. Di sini kita menggunakan alatnya, ada botol Winkler seperti ini, botol Winkler, dan selanjutnya ada Erlenmeyer seperti ini. Baiklah, selanjutnya kita akan mengambil sampel oksigen di dalam air. Diusahakan tidak ada gelembung yang masuk dan dalam kemiringan 45 derajat. Kemudian angkat botol Winkler. Baiklah, selanjutnya kita lanjut kepada materi plankton dan perifiton. Pada pengamatan ini ada alat dan bahan. Berikut alat dan bahan. Yang pertama di sini alatnya ada planktonet. Berikut adalah alat planktonet. Yang kedua ada sampel plankton. Berikut sampel plankton. Yang ketiga ada lugol. Berikut lugol. Yang keempat ada pengganti ember.
pengambilan sampel air menggunakan ember sebanyak 25 liter yang dilakukan sebanyak 5 kali. Kita menggunakan alat planktonen untuk penyaringan air. Selanjutnya, botol sampel yang telah disaring tadi kita pindahkan ke dalam botol sampel. Selanjutnya kita melakukan pemberian larutan pengawetan glukol kepada botol sampel 3-4 detik. Setelah itu kita tunggu sampai botol sampel berwarna memutih. Selanjutnya kita lanjut pada prosedur pengambilan sampel periviton. Langkah yang pertama dalam pengambilan sampel periviton ini yaitu melakukan pengambilan substrat seperti di batu dan kayu, dan saya melakukan pada kayu. Setelah substrat kayu dikeringkan, dalam hasil pengeringannya ini kita masukkan ke dalam botol sampel. Setelah itu kita menambahkan larutan pengawet glukol. Kemudian botol sampel ini dibawa ke dalam laboratorium untuk dilakukan penganalisisan. Baiklah, setelah itu kita akan melakukan pengamatan terlebih dahulu pada sampel plankton. Adapun langkah-langkah cara melakukan pengamatan pada sampel plankton. Yang pertama, kita akan melakukan sampel plankton dihomogenkan dengan cara mengocok hingga rata. Kemudian dilakukan kalibrasi kepada objek gelas, cover gelas dengan menggunakan Aqueous, lalu dilap dengan tisu. Setelah itu, sampel plankton diambil menggunakan pipet tetes dan diteteskan kepada objek gelas dan kemudian diteteskan sebanyak 1 tetes. Lalu tutupi objek gelas dengan cover gelas dengan kemiringan 40 derajat. Setelah itu diamati di bawah mikroskop. Setelah itu, aturlah perbesaran mikroskop agar terlihat jelas pada objek yang kita amati. Kemudian lakukan identifikasi pada jenis organisme yang diamatkan, buku yang ada pada jenis yang diidentifikasi. Lalu dokumentasikanlah dan hitunglah jumlah organisme yang diperoleh. Kemudian kita melakukan pengamatan kepada sampel periviton. Adapun alat dan bahan dalam melakukan pengamatan sampel periviton, yang pertama di sini ada mikroskop binokular, yang kedua objek gelas, yang ketiga cover gelas, dan ada botol sampel periviton. Baiklah, selanjutnya kita melakukan pengamatan di laboratorium dalam sampel plankton dan sampel periviton. Adapun alat dan bahan, yang pertama di sini ada mikroskop binokular, objek gelas, cover gelas, pipet tetes, tisu gulung, sampel plankton, sampel periviton, dan yang terakhir ada Aqueous. Selanjutnya kita lanjut kepada materi ketiga, yaitu kita akan mengambil atau melakukan pengambilan sampel bentos dan plankton. Adapun alat dan bahan, dan karena kita melakukannya di perairan yang dangkal, kita menggunakan paralon dan ada plastik sampel. Baiklah, setelah kita menentukan stasiun samplingnya, kita akan menancapkan paralon dan menutup ujung paralon. Setelah itu kita angkat perlahan dan kita masukkan ke dalam plastik sampel. Baiklah, selanjutnya kita lanjut kepada pengambilan sampel nekton, di mana kita menggunakan 2 alat, yaitu untuk menangkap nekton, dan ini tempat letak sampel nekton. Dan selanjutnya kita akan mengambil sampel nekton. Baiklah, sampel nekton sudah didapatkan seperti ini. Baiklah, setelah sampel bentos sudah didapatkan di lapangan, kita akan melakukan penyaringan dengan penyaringan bentos yang berukuran standar 30. Selanjutnya kita akan melakukan penyaringan bentos. Baiklah, selanjutnya kita akan memasukkan sampel bentos ke dalam penyaringan. Baiklah, setelah itu kita akan melakukan penyaringan sampai sampel bentos terlihat. Baiklah, sampel bentos sudah didapatkan,
dan kita masukkan ke cawan petri yang sudah kita setok. Baik, sampel bento sudah didapatkan dan kita lakukan untuk mendapatkan di mikroskop, dan kita amati di mikroskop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan materi praktikum kita, yaitu tentang struktur komunitas tumbuhan atau riparian. Baiklah, pada materi struktur komunitas tumbuhan atau riparian ini kita menggunakan dua metode, yaitu metode kuadran dan metode titik. Baiklah, dari hasil pengamatan yang kita lakukan, kita memperoleh 4 jenis vegetasi tumbuhan. Berikut contohnya. Setiap jenis tumbuhan yang kita temukan, kita lakukan identifikasi dan menghitung jumlah jenis tumbuhan. Agar mempermudah dalam menganalisis data, kita menggunakan tabel Taylor. Metode transek, di mana berikut ada alatnya, yaitu yang pertama meteran, yang kedua ada gunting, yang ketiga tali rahasia. Selanjutnya kita lanjut kepada materi biomasa hutan mangrove. Nah, di sini kita melakukan pengamatan pada materi biomasa hutan mangrove. Kita menggunakan alat berupa kotak untuk sebagai pengambil sampel serasa. Pada prosedur kerja biomasa hutan mangrove ini, pertama-tama mari kita letakkan kotak di bawah pohon. Setelah kita meletakkan kotak di bawah pohon, kita menunggu selama 14 hari. Setelah menunggu lebih kurang 14 hari, kita mengambil kotak yang diletakkan di bawah pohon. Setelah itu kita membawa kotak ini ke dalam laboratorium untuk dilakukan pengamatan. Yang pertama, di sini ada daun kering, dan di sini juga daun kering, akan tetapi berbeda tanaman atau tumbuhannya, dan di sini ada ranting. Kemudian bahan tersebut akan dilakukan pengeringan dalam Baiklah, sebelum kita memasukkan bahan ke dalam oven, terlebih dahulu kita menggunakan sarung tangan. Baiklah, apabila suhu sudah menunjukkan 80 derajat Celcius, maka dan setelah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kita lakukan Baiklah, setelah dilakukan pengeringan di dalam oven, kita akan melakukan penimbangan pada bahan tersebut. Baiklah, sekian video dalam materi biomasa